Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di kelompok draw yang kita gunakan untuk menggambar dua dimensi. Ya, di sini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan untuk menggambar, dan ini posisinya ada di home screen ketika kita pertama kali membuka lembar kerja baru untuk menggambar dua dimensi. Nah, selain menu tersebut, selain terlihat di home screen, kita juga bisa memanggilnya dari command Windows. Masih ingat ya di video sebelumnya fungsi dari command Windows? Nah, untuk yang pertama di sini saya akan memanggil menu untuk construction line. Untuk construction line kita memanggilnya menggunakan X-line. Di sini fungsi construction line adalah kita menggambar sebuah garis yang panjangnya tak terhingga atau infinite. Biasanya kita gunakan sebagai garis bantu ketika menggambar. Sama seperti ketika teman-teman menggambar agar gambarnya biasanya benar-benar sejajar, dari terutama gambar pandangan ya. Gambar pandangan itu kan harus align, segaris, nggak boleh berbeda garisnya. Makanya biasanya kita gambarnya kalau secara manual kita buat garis bantu menggunakan garis tipis agar feature-feature pada gambar tersebut terletak pada satu garis yang sama. Dan itu adalah fungsi dari construction line. Dimana kalau di command Windows kita memanggilnya dengan X-line. Nah, di sini ada banyak pilihan, mau membuat garis horizontal, vertikal, atau garis dengan kemiringan tertentu, atau kita bisa juga langsung menggambarnya di lembar kerja yang kita miliki. Nah, di sini, ini adalah construction line. Kalau teman-teman lihat, ini garisnya panjangnya tak hingga, jadi dia tidak ada ujungnya. Ini akan sangat membantu, terutama untuk menggambar pandangan. Kita mau membuat garis garis lurus, horizontal, vertikal, maupun garis dengan kemiringan tertentu ya. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Untuk mengakhiri perintah kita selalu menggunakan escape yang ada di ujung keyboard sebelah kiri. Nah, kita sudah membuat construction line. Ini adalah fungsi dari construction line. Tentunya nanti teman-teman bisa mengatur untuk jenis garisnya di layer, karena ini construction line adalah merupakan garis bantu, jadi bisa diubah misalkan menjadi garis putus-putus terus dengan ketebalan yang lebih rendah atau lebih tipis dibandingkan garis bendanya, agar tidak mengganggu ketika menggambar, tapi garis ini sebagai garis bantunya. Oke, itu fungsi dari construction line. Di sini saya mau hapus dulu garisnya. Ini hapusnya ini harus satu ini karena infinity, jadi kita tidak bisa ngeblok. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kalau line. Kita bisa memanggilnya di command Windows menggunakan L atau line, atau langsung kita menggunakan perintah yang ada di atas. Ini yang ada tulisannya line. Nah, ini setiap kita mengarahkan kursor ke menu pilihan tersebut, dari AutoCAD akan memberikan keterangan dari fungsi masing-masing toolbar tersebut. Jadi kita tinggal arahkan kursornya dan tunggu beberapa saat sampai muncul keterangan. Di sini ada tulisannya line untuk membuat garis lurus. Ya, kita misalkan menggunakan dari command Windows, line specify first point. Jadi di sini diminta untuk menentukan titik awal dari garisnya. Kita bisa memilih di sebarang titik, atau ketika menggambar sudah ditentukan koordinatnya. Ya, misalkan di sini first point-nya di 0,0. Nah, ini first point-nya ada di sumbu koordinat 0,0. Kemudian specify next point. Ini kalau saya mau membuat garis
garis, baik itu berupa garis lurus. Di sini kita bisa ketikkan next point-nya. Misalkan di sini adalah 20,0. Lalu perhatikan perintahnya apakah sudah masuk di command Windows seutuhnya. Di sini saya dapatkan sebuah garis lurus dengan panjang 20, karena ini tadi kan koordinatnya 0,0, yang di sini 20,0. Terus saya juga bisa menggunakan perintah ini untuk membuat garis. Nah, teman-teman bisa melihat di layar, ini kan garisnya berupa garis miring. Ini kalau saya gerakkan, di situ ada keterangan sudut kemiringannya dan juga ada panjang garis yang diinginkan. Jadi misalkan di sini saya mau membuat garis dengan kemiringan 45 derajat. Nah, ini sudah 45 derajat, tapi di situ panjangnya masih kasaran atau belum ditentukan. Misalkan saya ingin panjang garisnya adalah 25. Ini saya langsung masukkan enter. Ini saya escape. Di sini saya dapatkan sebuah garis dengan kemiringan 45 derajat dan panjang 20 mm. Kalau teman-teman juga bisa menggunakan perintah by koordinat relatif, koordinat absolut, dan juga untuk koordinat polar. Koordinat polar, misalkan di sini saya panggil perintah line, first point-nya saya buat di titik yang sama, kemudian next point-nya saya mau membuat garis panjangnya 20, kemudian kemiringannya adalah 30. Ini saya dapatkan sebuah garis dengan panjang 20 dan kemiringan 30. Jadi banyak cara untuk menggambar, tergantung dari kebutuhannya. Terkadang kita memang lebih mudah untuk menggunakan command Windows karena di sini kita bisa menentukan koordinat-koordinatnya, atau kita bisa langsung menggunakan perintah yang ada di toolbar tersebut. Yang pertama untuk line. Dan yang berikutnya di sebelahnya ada perintah polyline. Nah, ini kalau kita baca di sini create a 2D polyline. Jadi polyline merupakan sebuah garis yang saling terhubung satu sama lain, dan kita bisa membuat garis tersebut dengan perintah polyline. Kita bisa membuat gambar baik menggunakan garis lurus, menggunakan jari-jari, atau juga membuat garis miring. Dan kelebihan dari polyline, hasil yang kita gambar akan membentuk dari satu kesatuan benda. Jadi kita coba gambar menggunakan polyline dan kita bandingkan dengan menggunakan perintah yang lain ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Misalkan di sini polyline. Specify start point. Ya, saya start point-nya di sini. Di sini ada banyak sekali pilihan, apakah mau membentuk sebuah arc. Nah, ini jadinya membuat lengkungan atau membuat sudut dan yang lain-lainnya. Jadi bisa kita pilih. Ini saya ingin membandingkan menggunakan polyline dengan menggunakan perintah yang lain seperti rectangle. Ini next point-nya, ini panjangnya. Ini yang sedang berwarna biru. Di situ teman-teman bisa mengetikkan panjang garis yang diinginkan. Saya ketik 20. Kemudian ini saya mau membuat segi 4 ya, saya aktifkan dari ortho biar langsung. Ini panjangnya 10,
kemudian ini 20. Nah, ini saya bisa menarik garis langsung sampai ke titik akhir, atau saya pilih close. Ketika saya pilih close, maka gambarnya akan menjadi sebuah gambar tertutup. Dan ini adalah hasil membuat skimpat menggunakan polyline. Ini kalau saya klik, nah, ini adalah satu menjadi satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa menghapus garisnya satu persatu. Ini misalkan saya bandingkan ketika menggunakan perintah line, kita akan bisa melihat perbedaan dari gambar yang dihasilkan. Terus ini adalah hasil yang di sebelah kiri adalah hasil menggunakan polyline, yang di sebelah kanan menggunakan line. Ini menggunakan polyline, ruang bangun yang luas bangun yang dihasilkan menjadi satu buah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menghapus satu sisi atau satu lebih, tapi ketika kita menggunakan perintah line, ini semua adalah menjadi garis yang terpisah, yang terpecah sendiri-sendiri. Jadi garisnya nggak menyatu. Jadi di sini saya bisa menghapus garisnya seperti ini. Tapi kalau menggunakan polyline, kita hapus, ya semuanya akan terhapus. Jadi menggunakan polyline kita bisa menggambar sebuah benda yang close, yang benar-benar tertutup. Oke. Untuk berikutnya di sini saya akan mencoba menggambar benda menggunakan menu polyline. Untuk gambar bendanya bisa dilihat di PDF yang sudah saya kirimkan. Jadi di sini saya mau menggunakan polyline, saya ketik PL untuk polyline dan saya tentukan first point-nya atau titik awal dari gambar. Ini saya pilih sembarang tempat. Kemudian panjang garisnya adalah 20. Nah, ini orto saya kondisinya aktif, maka saya nonaktifkan terlebih dahulu karena saya mau menggambar bentuk arcus atau setengah lingkaran ya. Oke, kemudian saya pilih arc. Saya menggunakan arc-nya dengan second point atau titik kedua dari arc. Dan titik kedua koordinatnya saya gunakan koordinat relatif terhadap titik terakhir ini, di mana di titik 20. Karena tadi saya menggambarnya nggak pakai koordinat absolut ya. Jadi saya gunakan relatif saja terhadap titik terakhir. Ini adalah net. Saya mau dia jari-jarinya 15. Oke, jadi dia udah di ketinggian 15 mm. Ya, saya akan membuat lengkungan setengahnya yang arahnya ke bawah, atau endpoint dari arc-nya 15 karena dia ke bawah, maka di sini adalah minus 15. Dan saya mau melanjutkannya dengan bentuk garis lurus, maka di sini saya ketikkan L. Saya aktifkan orto kembali karena saya mau membuat garis lurus. Di sini misalkan panjangnya adalah 10. Kemudian saya mau membuat sebuah garis miring sehingga ortonya saya off-kan kembali. Saya mau membuat garis miring panjangnya 20 dengan kemiringan 45 derajat. Maka di sini saya arahkan sampai sudutnya membentuk 45 derajat. Nah, 45 derajat, tinggal saya masukkan panjang garisnya saya inginkan sebesar 20. Saya aktifkan orto, saya mau membuat garis tegak panjangnya 25. Dan ini saya mau membuatnya ke kiri, jadi saya arahkan ke kiri kursornya, dan panjangnya adalah 50. Saya off-kan ortonya, kemudian saya pilih close untuk mengakhiri
gambarnya. Sekarang gambar bendanya sudah jadi menggunakan polyline. Dan ini adalah satu kesatuan benda yang kita tidak bisa hapus satu persatu garisnya. Oke, demikian untuk menggambar menggunakan line dan polyline. Terima kasih.